yang kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang terdapat daripada DIPA Seksi Bebas Islam atau Kementerian Agama Kabupaten Goa tahun 2022. Kedua, kegiatan ini berlangsung selama 1 hari dan juga yang diikuti daripada 40 peserta terdiri daripada 18 KUA Kecamatan Kabupaten Goa dan juga seluruh aparatur sipil, ASN dan juga dosen yang ada di KUA Kecamatan Palangga ini. Kedua daripada kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan daripada teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kita selaku aparatur sipil negara dan juga non ASN yang untuk bagaimana caranya kita bisa mewujudkan yang prima yang ada di KUA Kecamatan. Kegiatan ini berlangsung 1 hari, semoga kegiatan ini bisa kita manfaatkan dengan baik yang akan dihadiri oleh dibawakan materinya oleh narasumber kita pada hari ini yang akan mengupas secara tuntas bagaimana itu kapasitas building revitalisasi KUA Kecamatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Bapak Kepala Kantor untuk bisa membuka dan sedikit memberikan sambutan kepada kita. Jadi kita hambat kami sekian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'd. Saya hormati Bapak Kepala Seksi Bebas Islam, saya hormati narasumber kita, fasilitator kita pada hari ini, Bapak Matrus Diedus, teman-teman para kepala KUA, ada juga Pak Subateo dan jumlah kepala seksi. Sebelum saya mulai, saya cari-cari dulu karena 18 belum cukup kayaknya. Semua hukuman. Pelayanan. Palangga ada tuan rumah. Ke sana ke atas Batu Maranu ada. Palaloy ada. Menuju ada. Tinggi Moncong ada. Parigi ada. Togolopau belum ada. Sampai dengan enggak? Kira-kira. Kalau dia nak maju ya, ada jaringan di sana. Oh iya. Selain ada responnya. Oh ada. Kirim dulu. Ada. Tunggu dulu. Ada tadi. Apa lagi ke bawah? Botol pangan. Ada. Ungaya ada. Turun lagi sedikit. Menuju sudah ada. Payeng ada tadi. Ada barat. Botol selatan ada. Jadi Rombong barangkali oh ya, Rombong masih formal, masih berbuka, masih pasien. Apa lagi? Patalasan ada. Ya, sudah ada semua. Sudah sebut kecamatan, ada 3 yang tidak, 4 yang belum ada. Terus tambah bulu-bulunya itu yang peserta. Saya sampaikan bahwa ini adalah rangkaian dari logis tadi, karena itu sebuah keniscayaan bahwa pelayanan itu harus kembali kepada SDM tadi. SDM terutama bagi kepala KUA tentu terkait dengan kepemimpinan, aspek manajerial dan kompetensi sosial. Saya kira itu 3 minimal yang kita sudah tahu. Nah sekarang dalam aplikasinya, implementasinya nanti narasumber sengaja saya undang beliau supaya punya pengalaman pendampingan di masyarakat, itu berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman dan
hal-hal yang masih perlu disempurnakan, dilengkapi supaya insya Allah dalam melaksanakan pelayanan itu kita bisa memberikan secara maksimal dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang sampai kita kasih pelayanan yang menurut kita dibutuhkan, tetapi ya sesungguhnya mereka tidak butuh, jadi ya tidak respon sesuai dengan saya kira itu, dan ini penting untuk kita ikuti sebagai bahan untuk kita menyelenggarakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Mohon kepada teman-teman, kepada kawan, kemudian ASN yang ada di sini, pelayan-pelayan, supaya itu juga ternyata terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Kira demikian, dan kita nanti insya Allah memberikan waktu selesai kepada narasumber untuk memfasilitasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kementerian Agama Kabupaten Goa untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor. Untuk itu kita masuki pada sesi utama, yaitu pemaparan daripada Bapak narasumber kita pada hari ini terkait bagaimana kita meningkatkan kualitas di dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tema yaitu capacity building. Ya, itu kami mempersilakan dengan hormat kepada Bapak narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, Bapak Haji Hamidin MAG, yang kita hormati Pak Moderator yang membantu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta peningkatan capacity building pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh Bapak Kasubag TU dan para kepala seksi yang hadir, yang tidak semua saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, tentu yang lebih penting dalam rangka untuk satu kegiatan yang sangat penting, yakni capacity building untuk kepala KUA. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah bagi kita sekalian dan tentu berefek pada pelayanan kita. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita jadikan suri teladan, Nabi yang selalu kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bertutur kata, berucap, bersikap, termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi kita.
Kalau tupoksi yang dijalankan, tupoksi yang ada di regulasi saja kita jalankan, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melakukan inovasi-inovasi, kreativitas di luar tupoksi kita, itu sudah sangat jauh luar biasa. Kalau itu kita mampu melakukan berdasarkan tupoksi saja kita lakukan, itu sudah sangat luar biasa. Makanya saya berani mengatakan bahwa KUA maupun penyuluh adalah agen-agen kenabian, agen-agen kerasulan. Karena tugas kita adalah menjalankan tugas kenabian, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Memberi berita gembira tentu kalau ada kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah kita, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Tapi kalau ada juga yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kita, itu tentu tugas kita, karena kita kembali ke kata penyuluh adalah suluh yang harus memberi penerangan. Kenapa penting memberi penerangan itu? Ya karena faktanya hari ini, tahun lalu pernah kita lakukan survei di penyuluh, ternyata banyak juga penyuluh yang terindikasi dalam tanda kutip tidak seirama dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pusat. Mestinya peran-peran itu harus kita ambil untuk memberikan penerangan kepada masyarakat, bukan malah beralih fungsi menjadi orang yang membuat kegaduhan di masyarakat, atau ya bahasa kerennya sekarang malah menjadi provokator di masyarakat. Kan ada yang begitu, ada oknum-oknum begitu yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi-informasi positif, tapi malah dia yang memberikan informasi yang negatif, apalagi termakan berita hoax. Nah, ini harus kita hati-hati, jangan sampai kita terlibat dalam penyebaran berita-berita hoax, karena itu ada undang-undangnya, Pak. Kita diajarkan oleh Nabi kalau menerima informasi harus tabayun. Bertabayun dulu kita kalau ada informasi yang kita terima. Tidak boleh kita begitu menerima informasi lalu kita langsung menyebarkan, apalagi ikut-ikut mengomentari hal-hal yang tidak ada sepengetahuan kita. Ini berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya karena di diri kita melekat satu predikat, satu tugas yang merupakan amanah dari sebuah institusi negara. Bagaimana negara ini tidak rusak, tidak hancur kalau dalam institusinya sendiri tidak mampu memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. Nah, ini harus menjadi stressing point kita, tidak hanya dalam forum ini, tetapi juga di luar sana, masyarakat kita di luar. Karena ya itu tadi, kita ini harus menjadi contoh. Nabi kita menjadi contoh, karena kita, predikat kita adalah agen-agen kenabian, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Maka tentu kita harus rujukan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita menjalankan misi kenabian, kita ini berdakwah ke masyarakat. Nah, makanya karena ini adalah institusi negara, maka salah satu program strategis Pak Menteri adalah revitalisasi KUA. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh soal apa itu revitalisasi KUA, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian tentu tidak asing lagi dengan istilah ini.
Kenapa revitalisasi kawah ini penting dilakukan? Karena di masyarakat kita, ya, kalau orang mendengar istilah kawah, yang di pikirannya orang itu apa? Nikah. Nah, nikah. Kalau urusan di kawah, mau pergi mana? Kawah, mau lagi menikah? Biasanya orang begitu. Ini yang baik, ini bukan saya yang bilang, ini fakta. Artinya apa? Fungsi-fungsi KUA itu lebih banyak dipahami oleh masyarakat kita. KUA itu tempatnya orang kalau mau mengurus nikah. Iya betul, tidak salah juga. Tidak salah juga. Tetapi pemahaman masyarakat kita harus lebih diperlebar bahwa fungsi KUA itu tidak hanya soal urusan nikah, tetapi ada fungsi-fungsi lain, soal zakat, soal wakaf, soal bimbingan keagamaan, penerangan keislaman, dan hari ini ada lagi satu, yakni soal moderasi beragama. Moderasi beragama ini jangan dianggap bahwa ini programnya pusat, bukan. Ini adalah agenda bersama dalam rangka untuk bagaimana perspektif atau cara pandang kita soal beragama itu diarahkan pada hal-hal yang bersifat moderat. Saya pernah mendengar dari, ya bukan di kawah goa tapi di kawah lain, dia bilang itu kan programnya pusat. Ini bukan program pusat, ini adalah program bersama dalam rangka untuk supaya masyarakat kita ini dalam hal bagaimana memahami agama itu harus ke moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa ya? Paham yang berada di tengah-tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Kalau ke kanan itu jadinya ekstrim, kalau ke kiri itu jadinya liberal. Kalau terlalu ke kanan, contohnya ya seperti HTI, itu terlalu ke kanan. Kalau terlalu ke kiri itu contohnya PKI, itu contoh terlalu ke kiri, terlalu liberal, itu berbahaya karena contohnya ya PKI. Terlalu ke kanan juga itu juga berbahaya, contohnya HTI. Kenapa? Karena dalam konsep ketatanegaraan mereka tidak mengenal yang namanya kawasan atau batas-batas negara, tetapi pemerintahan yang universal. Padahal tidak ada contoh di dunia ini yang seperti itu. Di Arab Saudi saja berapa negara kerajaan pecah-pecah. Itu moderasi beragama tentu menjadi pilihan bagi bangsa kita karena kenapa? Bangsa kita ini adalah bangsa yang multikultural, bangsa yang beragam. Oke lah, umat Islam mayoritas, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang harus diakomodir dan juga terlibat dalam pendirian republik ini. Sehingga falsafah bangsa kita, dasar negara kita diambil pilihannya adalah Pancasila. Pancasila itu kalau kita mau tahu adalah kristalisasi dari nilai-nilai keislaman. Jangan dipikir Pancasila itu lahir dari diskusi warung kopi. Pancasila itu adalah kristalisasi dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Sehingga Pancasila itu tidak boleh juga disandingkan dengan Al-Quran, karena ada begitu. Ada guru pernah saya dengar, pilih mana Al-Quran atau Pancasila. Itu pertanyaan bodoh, tidak sebanding. Ya jelas beda lah. Al-Quran adalah firman Tuhan, Pancasila adalah produk manusia. Itu tidak bisa. Pertanyaannya yang salah, bukan jawabannya.
Kenapa pilihannya adalah Pancasila? Karena Pancasila ini adalah jalan tengah, ibarat jalanan. Pancasila itu lampu merah. Lampu merah itu mengatur orang kalau mau, ada yang mau belok kiri, ada mau belok kanan, ada yang mau menyeberang, ada yang dari sini. Kalau tidak ada begitu, maka coba lihat macet jalanan kalau tidak ada lampu merah. Makanya diibaratkan Pancasila itu adalah titik pertemuan dari berbagai persimpangan jalan sehingga bisa diatur. Sehingga makanya negara kita mengakui setidaknya ada 6 agama resmi dan ratusan kepercayaan lain. Ini harus dijaga karena ini adalah modal sosial bangsa Indonesia. Coba bayangkan Pak, bangsa kita ini 714 suku di Indonesia. 714 suku. Ribuan bahasa-bahasa lokal. Agama resmi 6, tetapi ratusan agama-agama kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat kita. Misalnya di Sidrap ada namanya komunitas Kolotan, tapi negara menganggapnya itu Hindu. Padahal bagi mereka saya bukan Hindu, saya punya kepercayaan sendiri. Tetapi mereka bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang Islam di situ biasa-biasa saja dengan masyarakat itu. Inilah contoh moderasi dan toleransi dalam kehidupan beragama kita. Kita beda agama, tapi soal kehidupan sosial kita biasa-biasa saja. Kita berbeda suku, tetapi dalam hal berbicara kebangsaan itu kita tentu harus menyatu dalam paham kebangsaan kita. Nah, saya ingin kembali ke yang tadi bahwa KUA ini adalah garda terdepan dari institusi Kementerian Agama agar supaya nilai-nilai dan pesan-pesan baik yang sifatnya pesan-pesan moral maupun pesan-pesan yang bersifat kebijakan sebagai sebuah institusi negara, kitalah garda terdepan untuk melakukan itu. Kenapa saya katakan sebagai garda terdepan? Karena yang berhadapan langsung dengan masyarakat kita, ya kita semua. Setiap kecamatan penyuluh ada berapa? 8. Dan PNS ada 8. Ya, di luar yang PNS. Berarti dalam hal pelayanan keagamaan, kitalah yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, makanya soal pelayanan ini tidak hanya kita bicara soal sarana dan prasarana. Itu hanya bisa dikategorikan sebenarnya sarana prasarana itu hanya 30-40%. Sisanya itu yang lebih banyak adalah personality, personnya orang yang melayani. Biar gedungnya hotel, kayak hotel, lengkap semua teknologinya apanya, tapi kalau person yang menjalankan tidak mampu atau tidak sesuai, tidak beriringan dengan sarananya, itu tidak ada gunanya. Biar orang datang di ruangan ber-AC, tapi orang yang melayani, ada minumannya, ada makanannya, tapi orang yang melayani caranya bicara menggertak-gertak, itu tidak akan ada artinya tempatnya, tidak akan ada artinya makanannya atau apa yang disuguhkan.
Nah, kalau pelayanan ini baik, ya tentu masyarakat kita akan puas. Sehingga ada tagline biasa, Anda puas kami lemas. Soal kepuasan. Saya pernah sekitar 4-5 tahun mendampingi kantor pelayanan perizinan dalam hal pelayanan perizinan. Saya waktu itu dikontrak sama Asia Foundation, ya, kurang lebih 4-5 tahun soal mendampingi institusi pelayanan perizinan dalam hal pelayanan. Memang banyak hal memang yang harus dibongkar dalam bagaimana melayani masyarakat. Tidak hanya sarananya, sekali lagi tidak hanya sarana dan prasarana yang mendukung, tetapi lebih banyak pada person orang-orang yang melayani. Person orang-orang yang melayani itu tidak cukup hanya 1-2 orang. Karena kita ini adalah institusi, maka semua yang harus ditata, diperbaiki adalah sistem. Sistem yang ada di sini tentu antara orang 1, orang 2, orang 3, orang 4 dan seterusnya itu bekerja sebagai sebuah sistem. Satu saja yang macet akan berpengaruh kepada yang lain. Nah, karena itu inilah tugas, saya kira, Kementerian Agama, tidak hanya Pak Kandep, tetapi juga Kepala KUA yang juga adalah penyuluh tapi diberikan tugas tambahan untuk memimpin KUA untuk melakukan fungsi-fungsi manajerial. Kita coba buat sistemnya, sistem pelayanan kita yang baik. Ya, tentu harus berangkat dari bagaimana menempatkan orang-orang yang tepat di posisinya masing-masing. Ada demo yang jadi luar. Tidak ada demo masyarakat. Hah? Ya, jangan sampai demo soal pelayanan keuangan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, person-person yang ada di internal KUA ini harus bekerja sebagai satu sistem. Mungkin ya Pak Kandep bisa sekali-sekali nanti bikin kegiatan outdoor, ya misalnya ada kegiatan namanya soft skill. Ada yang pernah ikut? Soft skill, ada outbound juga bagus. Kenapa? Ini untuk menguatkan internal tim kita. Bagaimana mungkin kita bisa dan mau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kalau di internal kita tidak kompak. Tidak bisa itu. Karena yang namanya konsumen, meskipun pelayanannya cukup bagus, tetapi ada satu saja yang mengganjal di hatinya dan membuat tidak enak, itu cerita itu. Makanya dalam hal pelayanan kita harus hati-hati betul. Makanya ada namanya pelayanan prima. Konsep pelayanan prima itu ya sistemnya memang betul-betul lengkap, kemudian personnya adalah orang-orang terlatih untuk bagaimana cara melayani. Bahkan cara tersenyumnya saja ada latihannya, cara berbicaranya lebih-lebih, cara jalannya juga ada semua kalau bicara soal pelayanan. Makanya kalau kita masuk di hotel, mulai security-nya ada caranya bagaimana menyapa kita, bagaimana cara berdirinya, kemudian
di resepsionnya ada juga caranya. Itu semua sudah dilatih semua itu. Jangan dikira tiba-tiba orang diambil ditempatkan di situ. Itu dilatih semua. Dilatih dalam sebagai satu kesatuan tim yang ada di hotel. Nah, karena itu tentu penting juga kita pikirkan selaku kepala KUA untuk ya mungkin 1 kali dalam 4 bulan atau 5 bulan ada acara kumpul-kumpul dengan seluruh stafnya yang tidak ada sekat di situ. Tidak ada sekat dalam pengertian ya kita sama-sama dulu membicarakan hal-hal yang kira-kira cara melayani masyarakat kita seperti apa. Ya bisa dengan pelatihan soft skill atau sekali-sekali outbound. Karena yang namanya pelayanan Pak, pelayanan itu kalau pelayanannya buruk, ini hasil survei ya. Hasil survei. Kalau pelayanannya baik, satu orang yang dilayani baik, dia akan bercerita ke 10 orang. Begitu juga sebaliknya, ini hasil survei. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada masyarakat dilayani dan pelayanannya tidak baik, yakinlah dia juga akan bercerita minimal 10 orang menceritakan. Itu minimal 10 orang menceritakan. Nah, kira-kira bagaimana kalau dalam 1 minggu hanya ada 1 orang yang terlayani dengan baik? Jadi cerita 10. Tetapi di sisi lain ada 5 orang yang tidak dilayani dengan baik. Berarti perbandingannya sangat jauh. 10 orang yang mendengarkan bahwa pelayanannya di kantor KUA ini baik, berarti ada 5. Kalau 5 orang yang tidak terlayani dengan baik, berarti ada 50 orang yang akan bercerita jelek. Ini dalam hal pelayanan. Nah, karena itu dalam hal pelayanan atau apapun yang berkaitan dengan aktivitas kita, itu selalu kita mulai dengan paradigma diri, atau biasa kebetulan saya juga ini bergelut di pendampingan masyarakat. Saya tenaga ahli di Kementerian Desa yang membawahi kurang lebih 1.300 pendamping desa. Jadi saya juga punya pasukan juga, Pak Kandet punya pasukan, penyuluh saya juga punya pasukan pendamping desa, sekitar 1.300 se-Sulawesi Selatan. Nah, itu selalu kita sampaikan karena dia pendamping. Penyuluh juga sebenarnya pendamping. Kalau kita mau ukurkan satu pendamping yang bergelut dalam hal bagaimana tata kelola dana desa, kalau penyuluh KUA itu pendamping dalam hal bagaimana masyarakat kita bisa diberikan bimbingan lewat agama Islam. Nah, saya berdiskusi dengan teman-teman bahwa penyuluh itu adalah satu orang yang harus tahu banyak hal, begitu kan? Kalau dia menghadapi masyarakat petani, berarti dia dalam menyampaikan agama dengan bahasa-bahasa petani. Minimal dia harus tahu sedikit soal pertanian lalu dihubungkan dengan agama. Kalau dia menghadapi masyarakat pedagang, berarti dalam menyampaikan hal-hal keagamaan harus menghubungkan dengan perdagangan. Demikian yang lain-lain. Makanya saya bilang, luar biasa yang namanya penyuluh, satu kepala tetapi banyak bidang yang harus dikuasai.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan itu harus berangkat dari diri kita, harus berangkat dari person kita, personality kita. Makanya ada yang disebut dengan citra diri. Citra diri itu adalah penampakan kita, cara menampakkan diri kita di masyarakat. Kalau kita selalu mempersepsikan diri kita ke hal-hal yang negatif, maka tentu turunannya ke bawah itu akan negatif. Tetapi kalau kita mampu mempersepsikan diri kita secara positif, maka itulah yang akan dilihat oleh kita, masyarakat kita. Nah, karena itu diri adalah individu yang berkehendak bebas, berakal budi, yang berada bersama dengan dunianya. Kita ini sebenarnya punya kehendak bebas, tetapi tentu kita diatur oleh ada norma-norma, ada kaidah-kaidah, ada sistem sosial yang harus kita patuhi sehingga kita tidak bisa berbuat semaunya. Nah, karena itu konsep diri kita ini kan ada 3 sebenarnya. Kalau bicara soal konsep diri yang ideal atau self ideal. Diri yang ideal itu masih ada di kepala. Kita menggambarkan yang idealnya diri saya itu seperti ini. Itu ada di kepala. Tetapi yang namanya citra diri itu apa yang hari ini terlihat atau self image. Apa yang dilihat oleh orang, itulah diri kita. Dan yang ketiga apa yang disebut dengan self esteem atau harga diri. Gambaran tentang harga diri dan nilai diri. Apakah diri saya ini punya nilai di masyarakat, punya harga di masyarakat, bukan harga dalam bentuk materi, tetapi lebih pada asas manfaat. Apakah kita khairun nas anfa'uhum linnas? Apakah kita sudah mampu melakukan itu lewat tugas kita sebagai abdi negara? Karena kita ini kan tidak bisa dipisahkan bahwa di diri kita ini melekat yang namanya tugas-tugas kenegaraan. Nah, tentu tidak semua orang itu diberikan. Buktinya apa ya? Buktinya tidak semua orang menjadi penyuluh yang diberikan amanah oleh negara. Tidak semua orang bisa menjadi KUA. Artinya apa? Kita ini adalah orang-orang pilihan yang diberikan tugas oleh negara untuk menjalankan agenda-agenda kenegaraan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kita ini adalah orang-orang yang banyak berinteraksi dengan masyarakat. Saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang yang banyak berinteraksi dengan masyarakat kita di wilayahnya masing-masing. Kan penyuluh ada wilayahnya kan, berbasis di kecamatan. Ada 8 orang non PNS. Kalau PNS berapa per kecamatan? Nah, beda ya. Berarti sesuai kebutuhan atau ya berdasarkan luas wilayah misalnya, atau jumlah desa dan kelurahan. Tentu kita banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dalam membangun interaksi masyarakat kita ini kan bawa agenda ini. Jangan dipikir bahwa kita ini ke masyarakat ya hanya nongkrong-nongkrong biasa, tidak.
Kalau kita mau jujur, kita mau serius, tentu kita harus tahu apa yang disebut dengan pemetaan sosial. Pemetaan sosial itu salah satu bagian dari apa yang disebut dengan dalam ilmu filsafat, yang bagian dari salah satu bagian filsafat itu namanya epistemologi. Di bawah epistemologi itu ada namanya analisis sosial. Analisis sosial itu satu kegiatan untuk bagaimana mengetahui sistem sosial kita yang dipengaruhi oleh setidaknya ada 3 pendekatan. Pendekatan struktur, pendekatan kultur, dan historis. Struktur itu maksudnya pendekatan struktur kenegaraan dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Itu kita harus tahu. Struktur atau kelembagaan yang berpengaruh di masyarakat ini apa? Itu harus kita tahu. Atau kelembagaan masyarakat yang ada di satu desa atau ada di satu kecamatan, itu kita harus tahu apa yang seberapa besar kekuatan pengaruhnya. Karena sistem sosial kita itu mengalami transformasi, perubahan, ya karena ada faktor yang mempengaruhi. Apakah faktor struktur tadi, apakah struktur negara atau struktur kelembagaan masyarakat. Yang kedua, apa yang disebut dengan kultur. Kultur masyarakat kita ini harus kita paham. Tidak akan bisa kita mampu mendeteksi, mengetahui apa yang terjadi di masyarakat kita, gejolak yang ada di masyarakat kita, kalau kita tidak mampu melakukan analisis sosial itu. Yang ketiga, pendekatan historis. Sejarah perkembangan masyarakat itu dulu, misalnya dulu di masyarakat sini itu ada begini dulu, tetapi lama-lama terjadi perubahan sehingga masyarakat yang ada sekarang ini ya seperti itulah penampakannya, seperti itulah yang terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengetahui satu komunitas masyarakat, salah satu metode yang bisa dipakai adalah metode analisis sosial. Metode analisis sosial dengan 3 pendekatan: pendekatan struktur, kultur, dan historis, sejarah. Karena setiap masyarakat pasti punya sejarah lokal di situ. Pasti ada sejarah yang pernah terjadi di setiap komunitas, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa manfaat analisis sosial? Manfaatnya yang pertama, mendalami masalah utama di masyarakat secara lebih seksama. Masalah-masalah, karena kan masyarakat kita ini kan tidak terlepas dari masalah. Apakah masalah kemiskinan, masalah kenakalan remaja, perceraian, masalah atau bukan? Masalah juga ya? Masalah. Perceraian, masalah perceraian, masalah perkelahian antar kampung, masalah keterbelakangan pendidikan. Nah, pernikahan dini juga masalah. Pernikahan dini kan efeknya lari lebih banyak ke perceraian karena terlalu dini menikah sehingga tidak mampu mengelola emosi dalam berumah tangga, akhirnya gampang bercerai. Ya, ini hasil penelitian bahwa salah satu faktor banyaknya
perceraian karena pernikahan dini, tapi bukan itu saja, karena banyak juga yang ada juga yang terlambat menikah, cepat juga cerai, berarti bukan pernikahan dini kalau ini, mungkin ada faktor lain. Tinggi gulanya, berarti bisa ditarik hubungannya antara pengaruh tinggi gula dengan terjadinya perceraian. Nah, ini bisa jadi judul tesis, ini bisa jadi judul skripsi. Pengaruh penyakit gula terhadap tingkat perceraian. Bisa. Tinggal ditarik hipotesanya apa. Yang kedua, mengenali kelompok individu atau tokoh berpengaruh. Kenapa kita penting melakukan analisis sosial? Supaya kita tahu orang-orang atau individu-individu berpengaruh di situ. Karena kalau kita tidak tahu siapa yang berpengaruh, maka kita tidak akan bisa melakukan transformasi pengetahuan kepada masyarakat kita. Yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi potensi. Nah, selama ini tugas-tugas penyuluh lebih banyak diarahkan kepada hal-hal yang bersifatnya keagamaan. Coba bagaimana caranya supaya penyuluh ini tidak hanya dalam hal soal penerangan dan bimbingan keagamaan, tetapi juga penyuluh ini bisa berfungsi untuk bagaimana mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kenapa? Kalau orang bertanya hubungannya apa? Hubungannya adalah kadal fakru ayyakuna kufran. Bahwa kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran. Banyak orang yang tidak menjalankan ajaran-ajaran agama kita karena situasi kefakiran itu yang ada pada dirinya. Meskipun tidak seperti itu juga, tetapi faktor ekonomi ini sangat menentukan. Orang akan tenang beribadah kalau secara ekonomi ya cukup. Cukup itu tidak beda dengan kaya. Cukup itu beda dengan kaya. Nah, karena itu harus dipikirkan bahwa penyuluh ini tidak hanya dalam konteks bagaimana membimbing dalam hal masalah keagamaan, tetapi juga penting dipikirkan supaya dihubungkan dengan soal perekonomian masyarakat. Ya tentu kita tidak melakukannya sampai ke hal teknis, tetapi paling tidak kita mampu membuka jejaring, membuka akses untuk orang-orang supaya secara ekonomi bisa terpenuhi. Disitulah sesungguhnya kita akan dilihat, salah satunya adalah ya kita bermanfaat bagi orang. Kenapa? Orang kalau lapar diceramahi biasa mengamuk. Tuh, oke, kita tahu gitu. Karena penceramah semuanya gitu. Kalau orang lapar diceramahi, tapi ini lapar dia atau kenyang? Cepat kamu lapar, nah bagus saja itu ada sedekah. Tidak maksud kalau lapar bisa berhenti karena tidak ada gunanya di sana cerita ini.
Ya. Nah, masyarakat kita kalau perutnya lapar lalu kita ceramai, biar lagi ceramahnya seperti apa kayak bahasa tidak akan masuk. Karena itu antara agama dan ekonomi ini harus berjalan. Nah, karena itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang bisa dimanfaatkan. Misalnya bagaimana Basnas ini punya kontribusi lewat itu. Basnas jangan langsung ke masyarakat kalau bisa, tetapi tentu melalui penyuluhnya. Kenapa melalui penyuluhnya? Basnas punya jejaring tidak sampai di desa. Ada orang-orangnya. Ya, tapi kan UPS tugasnya mengumpulkan. Hanya mengumpulkan. Yang tahu bahwa di sini masyarakat yang butuh itu siapa? Ya penyuluh. Makanya saya bilang penyuluh ini harus terkoordinasi dengan Basnas supaya apa yang digelontorkan oleh Basnas itu tepat sasaran lewat informasi dari penyuluhnya. Karena makanya penyuluhnya saya bilang penting untuk tahu pemetaan sosial. Dia tahu masyarakat kantong-kantong kemiskinan itu ada di sini. Kantong-kantong yang dari sisi pendidikannya kurang ada di sini. Sekian jumlahnya yang putus sekolah. Basnas kasih beasiswa itu ada sekian di desa ini. Di sini pentingnya itu yang saya maksud tadi bahwa penerangan dan bimbingan keagamaan itu harus beriring sejalan dengan bagaimana fungsi-fungsi penyuluh ini juga bisa mendatangkan akses sumber daya secara ekonomi, sehingga manfaatnya nampak dilihat secara nyata. Karena kalau orang diceramai itu manfaatnya tidak nampak, toh itu abstrak. Ya, kita tidak tahu. Nah, misalnya kayak Bapak ini kan saya ceramah lalu dia tertidur kan, tentu tidak didengar. Manfaatnya tentu tidak. Tetapi kalau sudah ini kita sudah diskusi, misalnya berapa orang di masyarakat di wisata orang miskin? Oh saya 5 orang. Nah ini kasih untuk beasiswa. Kan itu yang nampak kan? Nah karena itu supaya kerja-kerja kita lebih nampak di lapangan, tidak hanya kehadiran kita di situ di tengah-tengah masyarakat itu, tetapi ada efek secara ekonomi yang bisa dilihat oleh masyarakat kita. Salah satu caranya adalah bagaimana menyambungkan antara kerja-kerja penyuluh ini dengan program-program yang dilakukan oleh Basnas. Itu baru satu titik. Kalau ada penyuluh punya akses misalnya di perbankan atau di perusahaan, ada aksesnya di situ, lalu perusahaan itu kita tanya, ada CSR musik, kasih dulu ini masyarakat ini. Jangan CSR itu diberikan mobil sampah. Apalagi di desa-desa tidak laku itu. Hah? Apa ya? Ya di kabupaten lain, tapi ada juga di sini. Artinya apa? Bahwa kita ini punya kekuatan, punya potensi untuk mengkomunikasikan karena kita punya basis. Kita punya warga kita ya semua umat. Kalau penyuluh Islam berarti umat Islam, kalau penyuluh Kristen dan agama-agama lain ya tentu berdasarkan agamanya masing-masing. Nah, kita di Goa ini misalnya mayoritas kita Muslim. Berarti semua orang Muslim ini adalah warga kita yang punya ekspektasi, punya harapan, menggantungkan sesuatu ke, ya salah satunya adalah ke kita, ke penghulu ini. Karena dalam hal keagamaan, kita lah orang yang diharapkan untuk bagaimana memberikan pencerahan, bimbingan kepada masyarakat.
Tetapi bimbingan itu, pencerahan itu harus kita punya kreativitas lain dalam konteks bagaimana mendorong perekonomian masyarakat ini bisa lebih maju, bisa ya minimal pendapatannya bertambah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya ingin saya sampaikan bahwa fungsi-fungsi baik sebagai kepala KUA maupun sebagai penyuluh, kalau kita jalankan dengan baik dan efektif, tentu manfaatnya tidak hanya ke masyarakat, tetapi juga pada diri kita. Kalau harimau mati itu hanya akan meninggalkan belang, tapi kalau manusia mati dia akan meninggalkan cerita. Tergantung ceritanya apa. Kalau kita baik, kita akan meninggalkan cerita yang baik. Tapi kalau kita tidak baik, tentu kita akan meninggalkan cerita yang tidak baik di masyarakat kita. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan momentum ini. Momentum dalam pengertian, mumpung kita masih punya tugas, masih ada amanah yang diberikan. Apalagi di usia seperti ini, mulai yang masih sangat energi, kemudian ada yang sudah mulai ada penurunan secara tenaga, kita manfaatkan waktu yang tersisa ini. Karena jangan sampai masih mau dikasih tanggung jawab, nah tidak ada tanggung jawab itu yang dikasih. Apakah karena kita sudah pensiun atau karena memang ya tidak mau lagi dikasih tanggung jawab. Orang kalau tidak dikasih tanggung jawab artinya orang yang, maksud saya, kalau orang masih bisa baik secara tenaga, kemampuan dan lain-lain, tapi tidak dikasih tanggung jawab, berarti orang itu apa? Tentu orang yang tidak dipercaya. Ada orang misalnya, dia punya kapasitas, dia masih muda, bagus secara pengetahuan, tetapi tidak dikasih tanggung jawab, tidak dikasih amanah. Kenapa kira-kira? Penyebabnya apa? Dia tidak sakit, dia punya kemampuan pengetahuan, masih muda, tapi tidak dikasih tanggung jawab. Apa itu? Ya karena tidak dipercaya. Artinya kalau orang sudah tidak dipercaya, itu tidak akan ada gunanya kita berada di tempat manapun. Kita akan selalu merasa risih, merasa tidak enak karena kita tidak percaya. Karena itu kepercayaan ini, tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita harus kita jalankan dengan baik. Amanah yang diberikan kepada kita harus kita manfaatkan, karena amanah ini tidak akan selamanya kita pegang. Posisi ini kita tidak selamanya akan kita duduki. Ada masanya, ada waktunya, mungkin kita berpindah atau mungkin kita naik kelas atau turun kelas atau tidak ada dalam kelas. Ya kan hidup itu kan begitu jadi. Hidup ini makanya hidup ini singkat. Kalau kita tidak mampu mengikuti irama itu, kita tidak mampu menjalankan setiap posisi yang kita duduki hari ini, ya kalau kita tidak pindah ke tempat lain, naik kelas, turun kelas, atau pada titik tertentu kita sudah akan berada di luar kelas. Artinya tidak merasa dirinya pensiun. Artinya kalau pensiun tua orang, berarti kita sudah di luar kelas. Karena itu kita manfaatkan dengan baik waktu yang tersisa ini, sehingga amanah yang diberikan oleh negara dapat kita realisasikan. Yang terpenting adalah, ini yang terakhir yang saya sampaikan, yang terpenting adalah karena kita ini
adalah institusi vertikal, jangankan yang vertikal, yang tidak vertikal saja harus seiring seirama dengan yang ada di pusat. Misalnya, ya dinas yang ada di kabupaten kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan RPJMN satu daerah, maka tidak akan diterima. Karena ada visi besar bangsa kita, kemudian dibawanya di breakdown, dijabarkan oleh masing-masing sektor, termasuk Kementerian Agama. Karena itu, mari kita berjalan beriringan. Kalau di atas kakinya ke depan, di bawah juga harus ke depan. Kalau melangkahnya kaki kanan, di bawah juga semua harus kanan. Kalau di bawah, di atas kiri, di bawah juga harus kiri. Supaya iramanya bagus kelihatan. Kenapa? Karena kita ini, ya itu tadi, kita adalah bagian dari Kementerian Agama. Kalau ada polemik, ya tentu tugas kita untuk meluruskan. Jangan ikut-ikut membuat kegaduhan di masyarakat. Caranya bagaimana? Kalau ada polemik yang terjadi secara nasional di internal Kementerian Agama, jangan kita dibawa juga ikut-ikut berkomentar lalu mengambil opininya orang, lalu kita sebar. Tugas kita adalah caranya bagaimana? Kalau penyuluh KUA, ya tanya Pak Kandep atau tanya Pak Kasih, ini ada begini di masyarakat, informasi begini beredar. Pak Kasih tidak tahu, tanya Pak Kandep. Pak Kandep tidak tahu, tanya Pak Kandep. Pak Kandep tidak tahu, itu untuk tanya. Artinya jenjang komunikasi secara terkoordinir ini harus dilakukan. Jangan ada informasi atau situasi nasional yang lagi bergolak, di bawah ini juga sibuk. Ada yang mengklarifikasi, ada yang ikut-ikutan opininya orang, ada yang ikut-ikut menyerang. Ini kan keliru. Karena Kementerian Agama ini dikelola secara terpimpin, makanya kalau ada polemik, semua harus mampu menangkisnya. Kan sampai Pak Menterinya bawa babak belur oleh penyuluh-penyuluhnya juga di bawah, ini kan keliru. Penyuluh ini jangan ikut-ikut mengikuti opininya orang. Opininya orang itu adalah opini orang-orang yang menyerang, lalu penyuluh kita mengikuti ini. Jangan. Harus mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat secara berjenjang. Kenapa? Kepentingannya apa? Supaya negara kita aman, masyarakat kita tidak gaduh, dan menjalankan ibadah juga enak. Apa kalau sudah terjadi nih situasi yang berkecamuk, lalu terjadi keributan, akhirnya ya sesama kita baku hantam. Kapan kita akan menuju ke Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur kalau masyarakat kita ini mudah termakan oleh provokasi, oleh berita hoax dan lain-lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Pesan saya yang terakhir, yang paling terakhir, bukan terakhir kali ya, untuk di forum ini. Di forum ini kita bekerja sebagai satu tim. Di KUA Palangga, semua staf bahkan penjaga gerbang pun itu adalah tim yang tidak boleh disepelekan. Semua punya tugas dan tanggung jawab yang sangat berarti. Tidak boleh dilihat ya karena kau tukang kunci jago dianggap rendah. Tidak. Dalam sistem pelayanan apapun itu, person apapun itu harus disamakan bahwa dia adalah pemberi manfaat dalam semua pelayanan. Sehingga tagline
yang tadi itu Anda puas kami lemas, meskipun kami lemas, itu betul-betul kita bisa jalankan. Lemas dalam pengertian karena kita berusaha untuk bagaimana pelayanan dengan masyarakat kita ini bisa kita lakukan dengan baik. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian tadi pemaparan dari Bapak narasumber kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi bahwa itu bagaimana meningkatkan kapasitas kita. Tentu kita harus melihat situasi yang ada di sekitar kita. Kedua juga apa yang ada dalam diri kita. Dan terakhir juga apa yang kita miliki. Ya, apa kemampuan kita seperti itu yang saya sempat garis bawahi. Jadi untuk itu pada kesempatan hari ini ya, untuk itu kami buka sesi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan sesuatu hal terkait masalah di permasalahan kantornya, atau juga mungkin memberikan saran dan masukan ya bagi kita. Ya, saya persilakan kepada Pak Kawa Bunterupo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak pemateri yang kami hormati, Bapak Kasih yang kami hormati, sangat menarik materi yang tadi dibawakan oleh pemateri. Ada satu hal yang saya sangat setuju terkait pernyataan tadi pemateri bahwa kita ini harus satu roh. Bahasanya Pak Kasih, kita ini satu gerbong. Kebijakan yang ada di pusat itu harusnya sampai ke titik paling bawah, itu harus senada, seiring senada. Dan ini terkait masalah moderasi. Mungkin teman-teman di sini sudah paham bagaimana itu konsepnya moderasi, dan saya kira sudah banyak yang tahu. Tapi pada tahap aplikasi di lapangan, ini terkadang bertentangan dengan konsep yang kita ketahui. Yang paling santer sekarang, yang baru-baru kita rasakan itu terkait masalah Lebaran Idul Fitri. Nah, di sini saya kira ujian yang tampak nyata bagaimana sikap seorang ASN, terlepas dari mungkin ketika dia berbicara secara personal atau pribadi, dan ini tantangan yang sangat berat. Kami sebagai kepala KUA pada saat mendekati Lebaran itu memang kami diserang berbagai macam isu yang terkait masalah posisi kami seperti apa. Tadi sudah saya kira distresi oleh pemateri bahwa terkadang kita ini belum bisa membedakan kita sebagai SN dan sebagai person. Terkadang bahwa person yang dari luar kita masukkan di kantor seolah-olah ini kita bukan SN. Sehingga tadi bahasanya bahwa seolah-olah ada teman-teman yang mencoba untuk menjadi provokator, bukannya untuk mengamankan kebijakan dari pusat, bahkan sebaliknya dia memprovokatori masyarakat, sehingga seolah-olah ada kesan bahwa kita ini condong kepada siapa, organisasi siapa. Jadi ada yang mempertentangkan antara pemerintah dengan suatu organisasi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama soal perbedaan, contoh perbedaan Lebaran kemarin. Setahu saya itu ada surat edaran Kanwil untuk semua jejaring ke bawah, Lebarannya ikut. Sebenarnya satu jawabannya, ya pimpinan tegaslah. Kalau ada yang tidak ikut itu, ya harus dipanggil karena menjadi bagian dari institusi Kementerian Agama, supaya ya kan pemerintah sudah memutuskan misalnya Lebaran tanggal 10. Kalau ada kepala KUA atau penyuluh Lebarannya bukan tanggal 10,
Nah ini kan pertanyaan, berarti ini tugas pimpinan untuk bagaimana internalisasi kebijakan-kebijakan pemerintah ini harus clear di situ. Kalau tidak mau terima pilihannya kan, ya mau ikut di sini terus atau mau out. Karena tidak mungkin juga pemerintahan ini berjalan dengan baik kalau ada satu ban yang kempes. Misalnya mobil tidak akan bisa berjalan kalau ada kabelnya satu yang putus, pasti ada gangguan. Atau ada minyak remnya menetes-netes, pasti mengganggu rem. Nah karena itu ya hanya satu saja, pimpinan harus tegas. Makanya itu ada Pak Kasubat TU di sini supaya ya dengar sampai atau pekan deh atau pekannya. Soal revitalisasi KUA memang isu kita hari ini soal bagaimana pemerintah ini melayani, bukan dilayani. Ini kan sudah beberapa tahun sejak Pak Jokowi terpilih, paradigma institusi pemerintahan ini dari dilayani menjadi melayani. Ini kan paradigma yang kita berada di zona nyaman, lalu kita harus keluar dari situ. Dulu kan perspektifnya ya yang dari pemerintah harus dilayani oleh masyarakat. Nah ini harus dibalik dari persepsi biasa selalu dilayani menjadi melayani orang. Nah inilah yang penting, karena menjadi abdi negara itu adalah menjadi pelayan bagi masyarakat. Nah apalagi kantor KUA kita ini harus didukung oleh SDM yang mumpuni dalam hal pelayanan. Ya betul tadi yang disampaikan. Contoh, kadang-kadang kita pergi bertamu di dua rumah yang berbeda. Satu rumahnya bagus sekali, kursinya empuk apa, tapi tuan rumahnya, kita datang di rumahnya di atas kakinya, baru ngomongnya juga cuek-cuek. Kira-kira bagaimana kita rasa? Bagus rumahnya, tapi tuan rumahnya di atas kakinya ngomong di depan tak? Kan enak. Tapi ada juga kita pergi di kampung, rumahnya biasa saja, mungkin bocor di rumahnya, tetapi apa yang keluar di mulutnya tuan rumah itu berasal dari hati menghargai orang yang datang. Enak mana kira-kira? Yang makin diceritakan pasti kita sudah tahu ya. Apalagi kita orang yang selalu bertamu di rumahnya orang, pasti kita tahu membedakan. Kalau di sini bertamu begini caranya melayani. Kalau di ibu ini ke rumahnya ini, oh begini caranya melayani. Kita belajar dari situ. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kita yang pendamping masyarakat, kita belajar dari masyarakat sebenarnya. Cara melayani itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu harus ke Amerika kuliah atau pergi sekolah pariwisata. Kalau di tingkat kita sebenarnya belajar bagi masyarakat, kita akan tahu kalau di desa ini, di rumah ini kita bertamu, oh bagus sekali caranya. Yang punya rumah sangat legowo, sangat terbuka, sangat nyaman kita kalau ada di rumahnya. Tapi rumahnya biasa-biasa aja. Tapi di rumahnya ini memang bagus rumahnya, kursinya empuk dan lain-lain. Tetapi tuan rumahnya tidak bagus begini. Kalau cerita di atas kakinya, kalau ditemani bicara cuek-cuek, tentu kita mampu membedakan itu. Sehingga ya memang revitalisasi KUA ini dalam hal penguatan SDM ini penting untuk kita dilakukan, wabil khusus yang berkaitan dengan pelayanan kita ke masyarakat. Kalau kita dilayani dengan baik, berarti ada perasaan. Begitu juga kalau orang kita layani dengan baik, enak juga perasaannya itu. Jadi kembali ke diri tadi, kalau kita memperlakukan orang dengan layanan yang baik,
orang akan puas. Begitu juga kalau kita pilih rumahnya orang tidak dilayani dengan baik, pasti menggerutu hatinya. Saya kira itu terima kasih juga atas masukannya dan masukan untuk kita semua dalam hal perbedaan sikap di internal Kementerian Agama. Tentu ini menjadi ranah pimpinan untuk bagaimana bisa tegas. Saya kira itu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri dalam kapasitas dengan revitalisasi KUA. Sejalan dengan yang disampaikan tadi adalah bahwa bagian daripada revitalisasi adalah peningkatan daripada sumber daya manusia. Kami sepaham bahwa konsep revitalisasi seperti yang saya dengar bahwa pembangunan SDM dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah integritas data. Bahwa terkait dengan masalah SDM, kita sadar dan memahami bahwa konsep revitalisasi adalah sangat indah. Terkait masalah secara universal, masalah keagamaan yang dibangun bukan sekedar hanya pernikahan. Jadi mindset berpikir terkait dengan kantor urusan agama itu akan bergeser kepada konsep bagaimana peningkatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Yang jadi persoalan bahwa dengan saatnya program revitalisasi, setelah saya baca bahwa program revitalisasi ini, yang jadi persoalan utama adalah bagaimana meningkatkan SDM itu sendiri. Karena terus terang saja tidak semua teman-teman yang terekrut kita di KUA, karena ini sudah ada sebelumnya, sehingga kan tidak ada aturan ASN, memang tidak bisa sebenarnya harus menggeser, harus mengganti. Ini jadi persoalan. Kemudian lagi ada faktor perasaan bagaimana kita sebagai sesama. Nah, ini yang menjadi kendala. Tentunya di sini kayak misalkan bagaimana peningkatan SDM ini melalui fintech untuk disegerakan. Ini salah saya. Yang kedua adalah saya tertarik dengan analisis sosial, yaitu masalah kultur, struktur, dan histori. Nah, ini yang sangat penting bagi saya, karena di Palangga itu 16 desa dan kelurahan. Ini sangat heterogen dari segi kulturnya, dari segi struktur dan histori. Saya tidak membandingkan antara desa yang sebelah timur dengan barat, itu sudah berbeda karena ada kultur-kultur baru yang dimasukkan. Kemudian ada kultur lama yang ada di Palangga Timur. Nah, ini saya kira saran saja bahwa perlu penajaman di sini, Pak, untuk sebuah kegiatan, yaitu strategi dalam analisis sosial. Ini perlu dibekali memang kepada kita kawan-kawan, karena tentunya persoalan-persoalan ini sangat menopang dan sangat urgent untuk menopang revitalisasi KUA. Setelah saya mengamati tadi, dari inti daripada persoalan ini adalah bagaimana kita penajaman di dalam analisis sosial, struktur, kultur, dan histori. Saya kira ini masukan untuk Bapak pemateri, karena dia membawakan tadi untuk menyambung lebih tajam kepada kami kawa-kawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita kawan di mana? Palangga. Berarti kawan ini. Saya tinggal di sini. Saya di Bontoala tinggal. Berarti kita ke Palangga. Berarti kalau ada urusan persoalan kawan, berarti saya menghadap sama beliau toh. Iya, dari dua pertanyaan sebenarnya sifatnya masukan menurut saya. Saya akan coba bicara, ya meskipun tidak ada hubungannya sebenarnya kalau saya bicara dengan staf khusus, tapi saya bisa memberikan masukan bahwa
bimtek soal pelayanan ini harus dilakukan secara masif. Tapi modelnya bimteknya tidak seperti yang biasa-biasa, yang diceramai orang. Bukan bimtek namanya, bukan diceramai orang. Tapi harus ada prakteknya, harus dilakukan dengan model yang model biasa disebut kalau di dunia pelatihan pemberdayaan itu dengan model partisipatif. Hanya ada fasilitator, narasumbernya mungkin hanya satu, tapi fasilitator ini bagaimana melatih kita secara partisipatif, secara bersama-sama. Nanti saya coba diskusikan. Ya, saya orang luar sebenarnya, tapi biasanya kalau orang luar kasih masukan orang di dalam itu biasa masuk di akalnya. Sehingga pelatihan atau pelatihan seperti soft skill, ini kan berkaitan pelayanan. Outbound juga sebenarnya itu berkaitan dengan pelayanan, tidak hanya sekedar pelatihan olahraga fisik, tapi itu berkaitan dengan pelayanan. Kaitannya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita bekerja secara tim. Outbound itu bekerja secara tim dan melatih ketangkasan dan kecakapan. Nah, mungkin pelatihan-pelatihan seperti ini harus kita lakukan, tidak lagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya ceramah saja, tetapi harus ada mungkin pelatihan yang dilakukan di bernuansa alam, di ruang terbuka. Mungkin ada yang pelatihan di di pesisir pantai, ada di pegunungan. Kita bisa bikin kemah, lalu kita bikin pelatihan soft skill, itu bisa saja. Tapi insya Allah saya akan coba kasih masukan ini. Yang kedua soal ansos. Sebenarnya kalau pengetahuan soal analisis sosial ini, kalau dibuatkan pelatihan itu biasanya 1 minggu pelatihan ansos. Tetapi, nah ini juga bisa diusulkan untuk memberikan pembekalan kepada para penyuluh, para kawan itu soal analisis sosial ini bisa kita siapkan waktu yang mungkin lebih lama dari ini. Nah, ya betul yang disampaikan tadi, masyarakat kita ini heterogen. Kalau kita tidak mampu melakukan pemetaan, jadi ada nanti modelnya FGD untuk bagaimana melakukan pemetaan di masyarakat. Ada lewat kuesioner pertanyaan, itu salah satu instrumennya. Ada yang melalui survei, tapi itu nanti kalau ada pertemuan lain baru bisa kita lebih detail. Yang pasti bahwa memang pengetahuan soal analisis sosial ini menurut saya wajib diketahui oleh kepala kawan dan penyuluh dalam rangka untuk mendeteksi potensi-potensi yang ada di masyarakat, baik potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menangani permasalahan-permasalahan. Karena kan antara masalah-masalah yang ada di masyarakat, untuk menyelesaikan masalah itu, hal pertama yang harus kita cari potensi apa di situ. Jangan carikan dari luar untuk menyelesaikan masalah, itu bisa jadi tambah masalah. Tapi masalah antara potensi yang ada di satu daerah, satu komunitas, satu masyarakat, itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ. Sehingga secara kultur tentu untuk menyesuaikan diri itu sangat gampang daripada ya coba kita bayangkan toh kalau ada masalah lalu orang luar masuk menyelesaikan itu dia sama masalah. Tetapi coba kita cari orang yang berpengaruh di kampung itu yang selesaikan. Kita yang selesaikan. Pasti kedua belah pihak akan bisa berdamai. Kalau ini sifatnya konflik. Tetapi kalau masalah sosial, misalnya kemiskinan, ya bisa saja misalnya di situ di satu desa ada 10 orang miskin, tetapi potensinya ternyata ada 15 orang kaya di situ. Kenapa tidak? Ini orang-orang kaya diajak diskusi itu, kasihan. Siapa lagi yang mau bantu kalau kita? Masa orang luar mau dipanggil?
Tentu disitulah pentingnya untuk mengetahui analisis sosial itu, supaya semua potensi kita tahu, masalah bisa kita petakan. Dari potensi dan masalah yang kita ketahui, disitulah lahir yang disebut dengan rekomendasi kebijakan, keputusan apa yang kita mau ambil. Saya kira terima kasih juga atas masukannya. Ini saya akan sampaikan juga ke Pak Kabid Urais untuk lebih supaya ini teragenda khusus soal ini. Ada briefing tidak harus misalnya sampai 3 hari, tetapi mungkin di 1 bulan ada jam-jam tertentu supaya kita diskusikan dulu. Sehingga tidak banyak menyita waktu. Kalau dibuatkan pelatihan 1 minggu berturut-turut, itu kan stres kita. Tetapi kalau misalnya 1 bulan, ayo kita ngopi 3 jam, kita bahas ini. Bulan ini agendanya ini. Bulan depan kita masuk ke pembahasan ini, mungkin ke instrumen bagaimana membuat analisis sosial itu secara aktual. Tapi itu bisa saja kita lakukan. Saya kira itu juga biayanya murah. Itu kita di warung kopi saja kan bisa. Saya kira itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu aplaus kepada narasumber kita. Ya, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada hari ini terkait masalah pertanyaan dan juga pernyataan dari kita, berakhirlah semua segala kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga Bapak para kepala keluarga dan juga hadirin sekalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.